Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Kali ini Ibu membahas tentang akidah akhlak. Materinya kalimat thayyibah istighfar. Lanjut kita ke pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah secara bahasa adalah perkataan yang baik. Dalam Islam, kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengandung aneka perbuatan ma'ruf dan pencegahan dari perbuatan munkar. Sekarang, macam-macam kalimat thayyibah. Macam-macam kalimat thayyibah ada Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Subhanallah, La haula wala quwata illa billah, La ilaha illallah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan yang terakhir Astaghfirullah. Nah, kali ini kita akan membahas yang kalimat thayyibah yang Astaghfirullah. Lanjut, ini adalah peta konsep. Kita akan membahas apa aja sih tentang istighfar. Ada pengertian, ada luasnya ampunan Allah, ada rendah hati dan pemaaf, dan hikmah dari istighfar tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Kalimat thayyibah astagfirullah atau astagfirullahaladzim yaitu aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat thayyibah astagfirullah merupakan tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat penting untuk diucapkan dan dilakukan oleh setiap muslim sebagai Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan salah di kehidupannya. Jadi semua manusia itu penuh dengan dosa dan salah ya. Jadi sering-seringlah mengucap astagfirullahaladzim. Ada firman Allah surat Nuh ayat 10. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun istighfar kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nah, jika kita berbuat salah, maka bersegeralah beristighfar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dengan kita selalu beristighfar. Jadi, kelompok itu setiap kalian berbuat salah, terus kalian langsung beristighfar, tapi dalam diri kalian tidak ada mengulangi lagi. Nah, seketika rontok. Dosanya rontok, diampuni oleh Allah. Ingat, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi ya. Nah, luasnya ampunan Allah ada 3. Yang pertama, ketika berbuat kesalahan atau dosa terhadap sama manusia. Yang kedua, membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atau kesalahan dan dosa. Yang ketiga, tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa. Yang pertama, ketika berbuat kesalahan atau dosa terhadap sama manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia sering berbuat salah baik kepada Allah maupun kepada manusia, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun kesalahan besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian apa yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentu kita harus minta maaf dong, baik kepada Allah maupun kepada manusia tersebut. Penyebabnya adalah setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Ini ada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Lanjut kita membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa. Artinya, dilakukan setelah bersalah dan berdosa dan tidak boleh menunggu sampai di masjid atau menunggu setelah melakukan sholat dan sejenisnya. Termasuk memaafkan kesalahan orang lain yang sebagian dari kita mungkin menunggu hingga datang hari Lebaran Idul Fitri. Jadi, kalau kalian
punya salah, jangan nunggu sampai Lebaran Idul Fitri ya. Nggak boleh, harus segera mungkin meminta maaf. Karena di samping kesalahan dan dosa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Juga tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita akan datang. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian kita akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 34. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu apabila ajalnya tiba. Mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yang ketiga ya, tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa. Nih tata caranya. Apabila bersalah kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Nih, kalau kalian bersalah kepada Allah, berbanyak istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan kalau kepada manusia, di samping membaca istighfar, setelah membaca istighfar, juga bertemu dan meminta maaf secara langsung pada orang bersangkutan. Nih, kalau kepada manusia, terutama kalian membaca istighfar, lalu ketemu langsung ke manusia tersebut, atau yang kalian punya salah sama manusia tersebut, lalu kalian meminta maaf. Apabila kita telah melakukan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni salah dan dosa kita. Mudah kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat besar. Betapapun besarnya dosa seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seisi langit dan bumi sekalipun, namun jika dia insyaf dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa dihapus. Ingat ya, kalian punya dosa banyak, dosa besar semualah, kita juga, ibu juga semua. Nah, kalau kalian ada itikad baik, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan kalian insyaf dan bertobat, maka kalian akan diampuni oleh Allah. Ya, ada firman Allah surat Al-Zumar ayat 53-54 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Lanjut ke rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula menjadi sombong. Ada beberapa ciri pada seorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf nih. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat rendah hati dan pemaaf. Yang pertama, dia tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Dia itu selalu sportif dan jujur. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin bahkan membantu mereka. Jadi kalau dia rendah hati itu bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, tidak memandang miskin, kaya, dan dia malah sering membantu yang orang yang membutuhkannya. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Ringan tangan, selalu membantu, termasuk membantu orang tua ya. Yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Lanjut kita ke hikmah istighfar. Apa sih hikmahnya? Setelah kita sering-sering membaca astagfirullahaladzim, yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi kelapangan rezeki. Dan yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati. Tidak sombong ya.
Nah, oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada, sebanyak yang kita mampu, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, zaman dulu meniru sikap Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW masih hidup, yang dilakukan beliau itu setiap bangun tidur beristighfar 70 kali. Bahkan hadis yang lain berkata juga beliau 100 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia maksum dan dijamin masuk surga. Namun begitu hebatnya istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, beliau beristighfar 70 kali sampai 100 kali setiap bangun tidur. Nah, gimana dengan kita yang nggak tahu nantinya masuk surga atau masuk neraka? Nah, semoga kita semua diampuni segala dosa-dosa kita dan semoga kita semua dimasukkan di jannahnya Allah ya. Nih, untuk memulai awalnya kita membaca istighfar minimal setiap sebelum dan sesudah belajar. Kalian sebelum dan sesudah belajar itu harus baca istighfar. Pertama, kalian memulai Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah selesai, Astagfirullahaladzim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan di luar, belajar di dalam dan di luar kelas. Karena kalian tidak belajar di kelas, maka kamu di rumah, ya, harus dicontohkan bersama-sama sebanyak 3 kali. 3 kali ya pertama berarti begini. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Terus kita memulai kegiatan pagi hari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa mau belajar. Nah, setelah selesai belajar, kalian membaca Astagfirullahaladzim lagi 3 kali, baru mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini bisa ditangkap dengan baik, bisa dicontohkan dengan baik. Nah, begitu dulu ya pertemuan kali ini, secara daring ini. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah dalam menyampaikan materi ini, karena kita sama belajar tentang kalimat astagfirullahaladzim. Nah, untuk tugasnya nanti akan menyusul ya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.